Berpegang nurani, seorang pemuda berjalan melangkahkan hati. Berbekal jiwa, seorang negarawan berlari menggapai rasa. Raganya mengalir darah seorang pemimpin. Melihat megahnya gunung, tidak hanya dengan batunya. Memandang kemewahan hutan, tidak hanya dengan tumbuhan liarnya. Penuh keyakinan, merasakan ada yang lebih besar dari itu semua, yang masih tersimpan untuk kemakmuran masyarakat Trenggalek. Beliaulah Mina Sopal. Saat itu, Trenggalek masih menjadi bagian dari Kadipaten Ponorogo. Diutuslah seorang negarawan muda yang dipercaya mampu merangkul suatu wilayah. Wilayah tersebut dikenal dengan Bagong, sebelah utara Kelurahan Ngantru, Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Bagong, sebuah dataran dikelilingi perbukitan dan pegunungan yang terhias hutan. Di sela-sela pembatas bukit teraliri air sungai kecil dengan hulu di lereng Gunung Wilis sebelah selatan. Di sepanjang sungai didiami kelompok-kelompok masyarakat yang tak cukup besar, hidup bersahaja. Dalam kesetiap hariannya, hidup mereka bersama keluarga disandarkan pada hutan, kebun, dan area persawahan. Pemaksimalan hasil yang mereka capai pun juga bergantung pada retasan anak sungai lereng Wilis tersebut. Jenis tanaman konsumtif menyesuaikan apa kata alam dengan hitungan mongso yang menjadi pakem pelaksanaannya. Hingga datanglah situasi di mana bahasa alam tak dapat tertafsir dan hitungan mongso tak lagi dapat terbaca. Aliran sungai lereng Wilis mulai beristirahat, yang berimbas pada jenis tanaman apapun juga tak mampu bersahabat. Kebimbangan mulai bersuara, kegelisahan mulai menunjukkan muka, hingga kemakmuran mulai melepaskan ikatannya. Cerita dan tangisan dari masyarakat dalam situasi sulit ini menggetarkan sebuah kepercayaan yang disandang Mina Sopal. Beliau pun menjaga kepercayaan yang melekat pada dirinya dengan segera berdiri dan melangkah. Disinilah di antara situasi
di mana Minak Supal didukung penuh oleh Mbah Kawak dan tokoh sepuh lainnya untuk mencari apa yang harus diperbuat kepada masyarakat. Duduklah beliau untuk mulai laku tirakat di beberapa titik bahu sungai sepanjang aliran tersebut, hingga menemukan suatu tempat di cekungan bukit yang dirasa lebih dekat dalam menggapai petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Satu tahap petunjuk telah diterima. Bersama kelompoknya, beliau berangkat ke lereng Gunung Wilis, mencari hulu sungai dan menampung beberapa anak aliran mata air untuk dijadikan dalam satu aliran, dengan harapan volume air meningkat dan dapat diterima masyarakat yang berada di bawahnya. Beberapa kelompok masyarakat mulai merasakan manfaat pikiran dan tenaga Minak Supal bersama kelompoknya. Namun, beberapa kelompok masyarakat yang lain belum sepenuhnya merasakan manfaat dan berharap dapat Nyengguyung mencurahkan segala pikiran dan tenaga dalam pembuatan aliran sungai yang lebih besar. Hal tersebut disanggupi dan benar disengkuyung oleh semua elemen masyarakat penerima manfaat. Namun ternyata tidak semudah seperti di awal. Banyak hambatan dan bahkan korban dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakseimbangan ekosistem alam dalam proses pengaplikasiannya. Dengan adanya fenomena tersebut, Minak Supal dengan didampingi Mbah Kawak serta sesepuh lainnya mencoba menyapa alam untuk saling berjabat tangan dan duduk berdampingan. Sapaan tersebut disambut baik oleh alam beserta penghuninya. Guna mempererat hubungan yang terjalin dan juga dalam rangka kembalinya keseimbangan alam, maka disajikanlah hidangan yang di dalamnya penuh makna. Kerbau besar berwarna putih atau masyarakat saat ini menyebutnya dengan kebu bule. Saking besarnya, masyarakat kala itu mensejajarkan kerbau dengan sebutan bentuk gajah. Hal tersebut juga sebagai bentuk penggambaran suatu pengorbanan yang besar demi tujuan mulia. Ki Ageng Minak Supal sangat mencintai sebuah wujud perjuangan dirinya bersama dengan masyarakat tersebut. Sampai sebelum menghadap Sang Pencipta, beliau berpesan untuk disemayamkan di dekat titik di mana awal petunjuk perjuangan didapatkan. Dan sejak saat itu, tiap tahun di bulan Selong terdapat mimik wajah bahagia masyarakat sekitar dalam mengenang jasa-jasa perjuangan para pendahulunya. Bentuk terima kasih yang diakumulasikan dengan menyisihkan hasil buminya untuk dinikmati bersama masyarakat Trenggalek. Ini tentang tawa, ini tentang sukacita, dan ini laku sembah sujud kepada Yang Kuasa.
terlahir dalam satu rasa bahagia yang dikemas dengan nyadran dan bako karsaning yang mano